Hari ini kita hidup di dunia yang serba cepat. Bangun tidur langsung pegang HP, scroll TikTok, dengar lagu luar negeri, pakai brand global. Tanpa sadar, globalisasi bukan cuma masuk ke gadget kita, tapi juga ke cara kita berpikir, berperilaku, bahkan memandang diri sendiri. Coba jujur, kapan terakhir kali kita bangga pakai produk lokal? Kapan terakhir kali kita benar-benar peduli isu bangsa, bukan cuma tren viral? Kita lebih update jadwal konser luar negeri daripada isi pidato kenegaraan. Lebih hafal idol Korea daripada pahlawan nasional. Lebih semangat flash sale daripada diskusi kebangsaan. Ini bukan soal menyalahkan generasi muda. Ini soal bertanya, apakah kita sedang maju atau justru perlahan kehilangan identitas? Disinilah pertanyaan besar muncul. Masih relevankah Pancasila di era globalisasi? Atau jangan-jangan kita yang sudah berhenti benar-benar mempraktikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar. Jadi hari ini kami akan membuat sebuah podcast yang nanti akan kami bahas lebih lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Faida. Saya Iva Ramadhani. Dan kami berdua selaku host di podcast hari ini. Halo semuanya, selamat datang di Benturan dan Benteng, podcast yang bahas tentang isu kebangsaan dengan cara yang santai tapi tetap pakai otak. Jadi hari ini kami nggak akan sok menggurui, tapi mengajak berdiskusi bersama dan topiknya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Kita bakal bahas implementasi Pancasila di era globalisasi, topik yang sering kita dengar tapi terasa jauh dari realita sehari-hari. Jadi supaya pembahasannya bukan cuma dari sudut pandang kami berdua, jadi hari ini kami kedatangan seorang narasumber. Silakan perkenalkan dirinya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Uci Oliandari, akrab disapa Uci. Nah, status saya di sini tuh sebagai mahasiswa. Di sini saya sangat senang sekali bisa bergabung di Benturan dan Benteng Anda. Sebenarnya kita kalau bahas globalisasi, kita ini sudah hidup di dalamnya ya, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Iya, bangun pagi buka TikTok, siang Spotify muter lagu luar, malam nonton Netflix. Tanpa sadar itu semua adalah produk global. Nah, menurut Kak Uci, apakah ini hal yang diwajarkan atau harus dikhawatirkan? Sebenarnya wajar sih, karena globalisasi itu merupakan sebuah proses alamiah yang menunjukkan tentang kemajuan yang namanya teknologi dan komunikasi. Nah, di sini juga kita bukan hanya sekedar mengetahui tentang konsumennya saja, tetapi di sini juga kita harus tahu bagaimana cara kita dalam menyikapi hal tersebut. Berarti globalisasi itu netral ya, tergantung kita sebagai penerima. Ya, betul sekali. Karena di sini itu mengajarkan kita tentang kesadaran diri kita pribadi. Jadi kalau kita bisa menjadi konsumen tersebut, artinya di sini kita harus menjadi konsumen yang hanya tidak sebagai identitas kita sendiri. Jadi kita harus tahu identitas kita dalam membawa globalisasi itu ya. Ya. Nah, jadi inilah yang sering terjadi di kalangan mahasiswa ya teman-teman. Kita nih selalu update soal tren-tren luar, tapi kurang peka sama yang soal isu kebangsaan. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, dampak pertama yang sering kita bahas itu tentang nasionalisme, terutama di sila ketiga. Ya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Tapi ironisnya kita ini lebih kompak soal fandom. Jadi sebelumnya Kak Uci sama Kak Eva tahu apa fandom? Tidak. Jadi saya jelaskan sedikit ya supaya pembahasannya masuk. Jadi fandom ini waktu saya SMA lah, budaya Korea ini lagi hype-hypenya di sekolah saya, dan hampir semua anak-anak perempuan di sana tuh suka sama K-pop atau ya grup-grup Korea gitu ya. Nah, fandom ini adalah
kumpulan fans-fans dari satu grup tersebut, dan mereka kompak banget soal mendukung idol-idolnya. Tapi kalau saya lihat dari kacamata nasionalisme ya, itu kita nggak bisa sekompak itu pada saat isu-isu kebangsaan. Ini mungkin karena nasionalisme itu dipandang sebagai simbol saja, bukan sebagai praktik. Nah, di sini juga harus kita ketahui kalau nasionalisme itu sangat berperan aktif bagi kebersamaan kita bersama. Globalisasi juga identik dengan budaya konsumtif, semua serba cepat, serba punya. Iya, padahal sila kelima Pancasila ini membahas soal keadilan sosial, tapi realitanya yang kuat makin kuat. Nah, benar, dari narasi globalisasi itu di sini hanya mementingkan pada kesuksesan diri sendiri tanpa kayak harus melihat pada sosial. Nah, dalam hal ini juga berkaitan tentang nilai-nilai gotong royong untuk kepentingan bagi bangsa Indonesia. Di media digital, nilai moral sering kalah sama popularitas. Ya, benar sekali. Yang penting viral aja, nggak perlu etis. Nah, ini tantangannya sangat besar bagi sila pertama dan kedua. Mengapa demikian saya mengatakan? Karena tanpa filter nilai, kebebasan itu bisa jadi kebiasaan pada diri kita sendiri. Nah, pertanyaan besarnya, apakah Pancasila masih relevan di era globalisasi? Atau jangan-jangan kita yang makin menjauh dari Pancasila? Justru Pancasila semakin relevan. Di sini itu ia berfungsi sebagai kompas, bukan sebagai penghambat kemajuan. Nah, kalau dirangkum, apa saja peran konkret mahasiswa menurut Kak Uci? Baik, menurut saya yang pertama itu kalau kita menghadirkan nilai Pancasila, seperti kita harus berkonten ya positif, edukatif, dan beretika. Kemudian yang kedua, kita di sini harus bersifat kritis dengan budaya asing. Artinya di sini kita tidak menolak, tetapi di sini kita betul-betul harus menyaring. Kemudian ketiga, kita harus membangun yang namanya nasionalisme, bisa lewat riset, karya, atau produktif yang nyata. Kemudian yang keempat, kita harus membangun kreativitas yang lebih dalam tentang kearifan lokal. Kemudian yang kelima itu kita harus membangun Pancasila sebagai dialog, bukan sebagai dogma. Bagus sekali Kak Uci. Jadi kesimpulannya itu adalah Pancasila itu hidup kalau kita praktikkan, bukan cuma dihafal doang. Baik, kita sudah berada di tahap penutup. Globalisasi bukan musuh, yang berbahaya adalah kehilangan jati diri. Dan Pancasila bukan rem kemajuan, melainkan penunjuk arah. Nah, kalau kita sebagai generasi muda akan sadar terhadap peran kita sendiri, maka Pancasila itu akan selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Globalisasi Terima memang kasih sudah mengubah menonton segalanya. Tapi identitas bangsa tidak boleh ikut hilang. Pancasila bukan sekedar hafalan di kelas. Dia hidup dalam pilihan kecil kita setiap hari, apa yang kita tonton, apa yang kita beli, apa yang kita dukung. Nasionalisme hari ini bukan soal slogan, Tapi soal kontribusi, soal keberanian berpikir kritis, soal tetap punya akar di tengah arus global. globalisasi bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika kita hanyut tanpa arah. Dan disitulah Pancasila berperan, Bukan sekedar rem, tapi sebagai kompas, supaya Indonesia bukan cuma ikut arus dunia, tapi ikut menentukan arahnya.